Dan perlu mereka ketahui, KDN bukan tujuan kita. Inilah video viral saat warga melakukan aksi unjuk rasa dengan membuang sampah busuk di gedung kantor Bupati Pandeglang, Banten. Aksi tersebut sempat membuat petugas kepolisian kewalahan. Dan perlu mereka ketahui, Aksi ini merupakan buntut dari penolakan adanya kiriman sampah dari luar kota. Massa yang berasal dari warga Desa Tegalongok, Desa Bangkono, Kecamatan Kroncong, dan warga dari Kelurahan Kabayan. Mereka menuntut agar pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang mengkaji ulang perjanjian kerjasama dengan Pemkot Tangerang Selatan yang akan mengirim sampah mereka ke daerah Pandeglang. Selain itu, warga juga menuntut perbaikan sistem pengelolaan sampah di TPA Bangkono. Kami sudah tanya ke segenap masyarakat, tidak ada sosialisasi. Sebelum adanya kerjasama antara Tangsel dengan Pandeglang, tidak ada sosialisasi yang kami terima. Bahkan ironinya, yang katanya ada KDN dari kerjasama antara Tangsel Kabupaten Serang dan Pandeglang, itu pun masyarakat nggak merasakan. Jadi yang merasakan KDN itu hanya elit-elit desa. PT ini akan memastikan bahwa nanti pengelolaannya harus bagus ya, dan dievaluasi. Tadi saya pastikan bahwa ini anggaran juga ada, kemudian juga orang-orangnya cukup, kemudian sarana juga ada, hanya kinerjanya. Terkait permasalahan ini, Bupati akan mencopot Kepala UPT TPA Bangkono, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Dirut Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju yang mengelola sampah. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Dua buah gunungan yang baru sampai di pintu masuk lapangan Tarub, Grobogan, Jawa Tengah langsung dikejar ribuan warga yang sudah memadati lapangan sejak pagi hingga sore hari. Panitia terlihat kewalahan hingga melepaskan bambu pengusung gunungan yang mereka panggul. Warga pun saling mendorong dan berdesakan hingga menyebabkan sejumlah lansia jatuh hingga terinjak-injak. Meski sempat terjatuh, warga tetap nekat memburu hasil bumi. Sebagian lainnya hingga terkena lemparan di kepala akibat warga lainnya melemparkan hasil bumi dari atas gunungan. Meskipun harus menahan sakit hingga lecet, warga mengaku senang mendapatkan hasil bumi dari gunungan ini. Usai kericuhan di lapangan, puluhan warga juga berebut nasi kuning yang dibagikan di dalam makam Ki Ageng Tarub. Demi mencegah kericuhan, nasi kuning dibagikan dari balik pintu makam. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, A News melaporkan. Aksi kejar-kejaran polisi dengan seorang pria terjadi di wilayah Cijulang, Pangandaran. Pria ini berusaha melarikan diri melalui jalan perkampungan dan masuk ke kawasan hutan. Polisi mempersempit ruang gerak pelaku hingga menangkapnya di Dusun Binangun, Kondang, Jajar. Pelaku yang ditangkap merupakan buronan kasus penganiayaan terhadap seorang wanita berusia 24 tahun. Korban melaporkan peristiwanya setelah dianiaya di pinggir jalan saat hendak berangkat kerja hingga mengalami lebam pada kelopak mata. Pelarian, pelaku mengaku bersembunyi, bahkan sering keluar masuk hutan untuk menghindari kejaran dari anggota kami. Pada saat diamankan, pelaku sempat melakukan perlawanan. Namun demikian, dapat kami lumpuhkan secara tegas dan terukur. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut pada pelaku. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Seorang wanita diamankan pegawai salah satu minimarket di Kota Medan karena diduga mengambil sampo dan sabun. Perempuan berusia 30 tahun ini sempat berontak dan melawan saat sejumlah pegawai minimarket akan membawanya masuk ke ruangan untuk diamankan. Dugaan pencurian ini terekam kamera CCTV.
Pelaku mengendarai mobil mewah menarik perhatian pengunjung yang ada di minimarket. Pelaku datang ke minimarket bersama seorang pria. Dua orang, laki-laki dan perempuan. Satu pertama laki-laki udah ditangkap, cuma perempuannya kabur gitu. Cuman nggak tahu lah perempuannya ditangkap atau belum. Habis itu dilapor sama pihak. Iya, jadi ada mereka yang pihak polisian di sinilah kayak ngasih apa minta pemberitahuan. Polsek Medan Baru telah memfasilitasi pelaku dan pihak minimarket untuk berdamai. Pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Aminur Rosyid, iNews melaporkan. Dalam rekaman CCTV di Komplek Perumahan Gria Sena, Kelurahan Pinang Jaya, Kemiling, Bandar Lampung, para pelaku beraksi mencuri sepeda motor. Pelaku berjumlah 3 orang menyatroni rumah warga saat waktu dini hari. Salah satu pelaku masuk ke dalam garasi rumah warga, namun aksinya dipergoki penghuni rumah yang langsung berteriak. Pelaku curanmor panik hingga melarikan diri. Peristiwa ini sempat menggegerkan warga komplek perumahan. 1 jam sebelumnya, para pelaku menggasak motor warga yang jaraknya tak jauh dari lokasi kedua. Korban beramai-ramai berkumpul setelah memergoki aksi komplotan curanmor yang gagal. Korban melihat motor miliknya sudah raib di garasi rumahnya. Yang terekam CCTV di sini 3 orang. 3 orang. Yang eksekusi ya? Ya. Gembok kita dihancurin dia apa gimana? Gembok dihancurin, udah nggak kelihatan. Malam itu kabarnya ada beberapa tempat. Berapa tempat yang Mas ketahui? Kalau kabarnya sih di hari yang sama itu 3 tempat. 3 tempat. Itu jaraknya hanya selisih setengah jam. Korban telah melaporkan kasusnya ke kantor polisi. Rekaman CCTV telah diperiksa polisi. Dari Bandar Lampung, Ruslan, iNews melaporkan. Polisi dari Polres Palangkaraya menyusuri kawasan lokalisasi di Jalan Cilikriwut. Seorang pria di Jalan Cilikriwut kilometer 12 Palangkaraya ditangkap polisi. Pelaku ditangkap dari laporan korban karena telah melakukan aksi pencurian uang di salah satu rumah dinas anggota Polda Kalimantan Tengah di Kelurahan Palangka, Jekan Raya, Palangkaraya. Pelaku dilumpuhkan dengan tembakan di bagian kaki karena berusaha kabur saat pengembangan. Pelaku mengaku telah beraksi di 7 rumah anggota polisi di lingkungan asrama Polda Kalimantan Tengah dengan menggasak uang tunai dan barang elektronik. Pelaku merupakan orang yang pernah bekerja di rumah dinas salah satu anggota polisi dan pernah membantu di rumah dinas lainnya. Namun karena melakukan pencurian, diberhentikan. Modus yang dilakukan pelaku diduga mengetahui situasi lingkungan asrama, yakni mencari rumah dinas yang dalam keadaan kosong, ditinggal bekerja atau keluar kota oleh penghuninya. Alasannya pertama untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari dan selebihnya digunakan untuk bermain judi slot. Sempat dilumpuhkan karena pada saat pengembangan berusaha melarikan diri dan tidak kooperatif. Tersangka ditahan dan terancam maksimal 7 tahun penjara. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Anggota Polres Pandeglang, Banten berhasil menangkap 5 orang sindikat pencuri motor yang kerap beraksi di wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten. Selain 5 pelaku, polisi juga berhasil menyita senjata tajam dan senjata api rakitan yang disimpan di jok motor. Senjata tajam dan senjata api tersebut digunakan para pelaku untuk menakuti korban saat melancarkan aksinya. Dapat senjata dari mana? Dari Cipanas, Pak. Cipanas. Iya, dari situ, Pak. Itu dari warga atau dari ini? Dari warga, Pak. Dari warga. Itu rakit sendiri atau gimana? Rakit sendiri atau gimana? Kurang paham itu kalau ada, Pak. Oh, itu udah curi motor udah berapa kali pakai senjata itu? Setiap mau itu, Pak. Setiap mau beraksi pakai itu. Saya bawa, Pak.
Penangkapan ini berawal dari laporan warga yang kehilangan kendaraan motor di wilayah Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil menangkap para pelaku, serta 1 orang penada kendaraan curian. Jadi salah satu tersangka ini pada saat kita lakukan penangkapan berupaya melakukan perlawanan dan bahkan kita temukan juga senjata api berikut dengan amunisinya dengan kaliber 3,8, senjata rakitan. Selain senjata tajam dan senjata api rakitan, polisi juga berhasil menyita 4 kendaraan bermotor dan 1 set kunci letter T. Atas perbuatannya, para pelaku terjerat dengan pasal 363 dan pasal 480 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Puluhan truk tambang pengangkut batu dan pasir di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang, Banten nekat menerobos jam operasional. Warga yang kesal mengadang dan menghentikan paksa truk. Truk-truk tambang yang kerap menimbulkan kemacetan sehingga mengganggu aktivitas warga, terutama bagi anak sekolah. Sopir truk berdalih tidak mendapatkan parkiran untuk truk mereka sehingga berjalan keluar. Mau parkir ke parkiran penuh, nanti gimana lagi? Parkir di jalan nggak boleh. Coba. Karena kita mau masuk ke parkiran kan penuh, di jalan kan warga. Gimana lagi? Dalam peraturan Bupati nomor 47 tahun 2018 disebutkan truk tambang hanya boleh melintas pada pukul 10 malam hingga pukul 5 pagi. Kemacetan ini dampak truk melanggar peraturan, kecewaan juga bentuk keluh kesah masyarakat, jam-jam aktivitas sering terjadi kemacetan. Harapannya pemerintah setempat itu lebih tegas terhadap peraturan. Warga berharap agar pemerintah setempat lebih tegas menjalankan Perbub Bupati Tangerang dan pengawalan peraturan truk tambang dilarang melintas sebelum jam operasional. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Aksi kawanan pencuri membobol rumah kepala desa Tempe Tegah, Kecamatan Tempeh Lumajang yang juga menjadi posko mahasiswa KKN terekam CCTV. 3 pelaku masuk dengan merusak gembok pagar, kemudian mengambil 2 sepeda motor yang terparkir di halaman rumah. Aksi kawanan pencuri ini terjadi saat seluruh penghuni rumah termasuk 13 mahasiswa KKN tengah tertidur sekitar pukul 2:30 pada Jumat dini hari. Aksi pencurian baru diketahui keesokan harinya. Dari 6 sepeda motor yang terparkir di halaman rumah, 2 diantaranya hilang dicuri. Tidak hanya di rumah Kepala Desa Tempe Tegah, pencurian juga terjadi di kantor Kepala Desa Alun-Alun, sehingga dalam 2 hari terakhir sebanyak 4 sepeda motor milik mahasiswa KKN raib di gondol kawanan pencuri. Polisi menduga pencuri merupakan kelompok yang sama. Karena memang ini fenomena kejadian kasus curanmor yang terjadi di wilayah Lumajang di 2 tempat, yaitu di Raguso dan Tempe, itu menimpa adik-adik kita yang sedang melaksanakan KKN. Total 1.328 mahasiswa dari 8 perguruan tinggi yang melakukan KKN kolaboratif akhirnya ditarik oleh kampus masing-masing meski program KKN baru berlangsung 2 pekan. Penarikan mahasiswa ini dilakukan lantaran mempertimbangkan faktor keamanan mahasiswa. Hingga saat ini, polisi masih memburu kawanan pelaku curanmor yang menyasar mahasiswa KKN di Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Inilah detik-detik saat polisi menjadi korban tabrak lari saat menggelar razia lalu lintas di Jalan Raya Duren, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Terlihat saat polisi hendak menghentikan mobil, tiba-tiba mobil pickup langsung menancapkan gasnya dan menabrak polisi yang sedang bertugas. Sontak, korban terpelanting dan mengalami luka serius. Polisi korban tabrak lari langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Tidak
Tidak berselang lama, pelaku tabrak lari akhirnya ditangkap tim Satlantas Polres Blitar. Pelaku langsung dibawa ke ruang pemeriksaan untuk dimintai keterangan. Antara mobil pick-up yang menabrak anggota kami. Kondisi korban alhamdulillah ya tadi dalam keadaan sadar, walaupun ada luka di bagian pelipis. Kini polisi mengamankan mobil pick-up yang digunakan untuk menabrak polisi ini. Sementara pelaku akan dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan peraturan lalu lintas. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan melaporkan. Motor berpenumpang 3 orang, yakni 2 orang wanita dan 1 balita, ini tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh pemotor ojek online di Jalan Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Diduga sang ojol tidak bisa mengendalikan kendaraannya saat motor korban hendak berbelok ke kiri. Akibatnya ketiga korban terjatuh dari motor hingga terluka dan balita menangis histeris. Sementara pelaku penabrak tancap gas melarikan diri enggan bertanggung jawab. Detik-detik kecelakaan ini terekam CCTV hingga viral. Akibat kejadian ini, ketiga korban menderita luka di sekujur tubuh dan dibawa warga ke klinik terdekat. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi kini masih mendalami keterangan saksi dan melacak keberadaan pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan. Jasa buka tutup portal. Sekelompok pemuda ini memberikan jasa yang tak biasa, yakni menaikkan motor ke trotoar di Jalan Pejompongan Raya dekat gedung DPR RI Jakarta Pusat. Aksi ini tidak gratis. Setiap pemotor yang meminta jasa mereka dikenakan biaya Rp2.000. Aksi pelanggaran lalu lintas ini pun direkam warga hingga viral. Berapa nih? Ya, itu 1.000-2.000 ya kan? Dalam video viralnya, perekam mengatakan jika aksi ini bukan yang pertama kali. Pada bulan Maret 2024 lalu, jasa naik trotoar berbayar ini ternyata juga pernah viral hingga berujung penutupan dan trotoar tersebut diperbaiki. Usai viral, trotoar kini sudah diperbaiki Dinas Perhubungan DKI Jakarta dengan menambah besi pembatas agar motor tidak bisa melintas. Sementara gerombolan pemuda yang membuka jasa ini sudah kabur usai video kembali viral. Tim Liputan iNews melaporkan. Cekcok mulut terjadi antara 3 mama dengan pelaku usaha di Jalan Gemblongan, Surabaya, Jawa Timur. Perdebatan itu dipicu karena pelaku usaha enggan memberikan sumbangan yang disebut untuk kegiatan Agustusan. Pasalnya, saat diminta menunjukkan bukti dari RT RW setempat, mereka tidak bisa melakukannya. Video ini pun viral saat diunggah ke media sosial. Pemilik usaha menduga sumbangan yang diminta ibu-ibu merupakan pungli karena proposal yang mereka ajukan hanya berupa tulisan tangan. Mereka datang ke sini bawa kertas HVS gitu, dan itu kertas HVS itu ya tulisan tangan. Kertas HVS itu tulisan tangan. Mereka mengatasnamakan bahwa toko-toko yang di tetangga-tetangga saya itu memberikan nominal yang lebih besar, memberikan nominal 500 sampai 1 juta. Mereka juga bawa salah satu usaha terdekat BUMN. Aksi pungli mengatasnamakan sumbangan acara Agustusan ini sangat meresahkan pelaku usaha. Warga pun meminta aparat terkait untuk menindak tegas para pelakunya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan iNews melaporkan. Usai buron selama 4 hari, tim gabungan menangkap Hasan Basri, pelaku utama pembunuh wartawan media online di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Kau sama siapa? Sama Dio itu siapa? Hasan. Sama Hasan. Bawa mobil ini? Pelaku ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan dan langsung dibawa ke Polda Bangka Belitung. 2 orang telah ditangkap dalam kasus ini, namun polisi belum mengungkap motif dari aksi keji pelaku. Keluarga korban tidak menyangka pelaku merupakan penjaga kebun yang sudah dianggap keluarga oleh korban. Keluarga berharap pelaku dihukum mati. Kepada Bapak Kapolda, pelaku segera tertangkap, hukum seberat-beratnya, kalau bisa hukuman mati. Timpal ya dengan perbuatan. Ya, timpal dengan perbuatannya Pak. Sebelumnya, pemimpin redaksi media online di Bangka Belitung, Aditya Warman, ditemukan tewas di dalam sumur dekat kebunnya. Usai diotopsi, korban langsung dimakamkan.
Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Polisi menggelar rekonstruksi kasus kematian Brigadir Nur Hadi, anggota Polda Nusa Tenggara Barat yang tewas di kolam renang villa di kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara. 3 tersangka yakni Kompol Yogi, Ibda Haris, dan seorang perempuan Misri dihadirkan dalam rekonstruksi. Total 88 adegan diperagakan di 3 lokasi, di antaranya di Pelabuhan Senggigi, Pasar Swalayan, dan sebuah villa di Gili Trawangan. Polisi juga menghadirkan ahli bela diri untuk melakukan simulasi penganiayaan. Jadi di dalam itu ada 2 ahli, yaitu ahli forensik dan ahli bela diri. Jadi mereka menyesuaikan antara kira-kira apa dugaan yang menjadi perbuatan dari terduga pelaku melakukan pembunuhan, misalnya proses mencekik, memukul dan yang lain terhadap korban. Kemudian itu disesuaikan dengan keterangan dari dokter forensik terkait luka-luka yang dialami oleh korban. Menurut polisi, rekonstruksi ini menggambarkan secara terang peristiwa yang terjadi pada 16 April lalu. Dari luka yang ada pada tubuh korban, diduga tersangka utama menggunakan cincin saat menganiaya korban. Namun polisi belum mengungkap motif penganiayaan. Sebelumnya, Brigadir Nur Hadi ditemukan tewas dengan luka patah tulang lidah dan leher di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok Utara. Korban meninggal dunia di dalam kolam renang. Diduga dianiaya saat berpesta dengan 2 seniornya dan seorang perempuan yang diduga pekerja seks komersial. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, Priyan Fujiawan, iNews melaporkan. Inilah rekaman kamera pengawas saat 2 pengedar narkoba menyembunyikan paket narkoba tembakau gorila di pot tanaman depan rumah warga di Jalan Pendidikan 3, Durensawit, Jakarta Timur. Tidak lama setelahnya, seorang pria mendatangi lokasi. Pihak keamanan perumahan yang sudah memantau langsung menangkap pelaku yang diduga akan mengambil pesanan paket tembakau gorila tersebut. Di hadapan warga, pelaku mengakui akan mengambil paket 2 gram tembakau gorila yang dibelinya seharga Rp100.000. Tadi saya chat sama orang itu, Map. Chat apa tuh, untuk apa? Beli, Pak. Beli apa? Beli Sinte. Sinte, berapa duit? 100.000, Pak. Oh, sistemnya gimana? Sistemnya dia ngasih link aja nanti, Pak, urusan saya udah transfer. Yang 2 orang tadi itu adalah bandar yang menaruh barang. Nah, baru tersangka yang kedua ini mencoba untuk mengambil barang bukti di yang lokasi yang sudah diberikan kepada dari yang tersangka pertama ini. Ternyata barang tersebut tidak ada. Tim Buser Polsek Durensawit yang menyisir lokasi tidak menemukan paket tembakau gorila yang dibeli pelaku. Untuk pemeriksaan lebih lanjut dan menguak pengedar dan bandar barang haram tersebut, pelaku dibawa ke Polsek Durensawit. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Tim Jogoboyo 97 Satsamapta Polrestabes Surabaya mengejar sekelompok remaja yang diduga terlibat balap liar di Jalan Tembaan dan Diponegoro, Surabaya, Jawa Timur. Dalam patroli respon cepat, polisi menghentikan 3 pemuda yang mengendarai motor dengan gerak-gerik mencurigakan di Jalan Tembaan. Ketiga pemuda yang diamankan berinisial KDS, FH, serta DA. Dari terduga pelaku berinisial KDS, petugas menemukan 1 paket sabu seberat 0,5 gram. Kemudian ketiga pemuda itu dilimpahkan ke Satuan Narkoba Polrestabes Surabaya untuk diproses lebih lanjut. Kami menemukan 1 kendaraan berbonceng 3. Dan di situ kami menghentikan, saat kami menghentikan dilaksanakan pemeriksaan dan mendapati sejumlah barang bukti yaitu sabu-sabu. Itu yang diamankan berapa orang? Dari kegiatan tersebut kami amankan 3 orang. Patroli gabungan akan terus dilakukan sebagai langkah preventif mencegah kejahatan jalanan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, baik itu curanmor maupun balap liar.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta Kadin Indonesia untuk mengawal dan mendukung penuh konsep Indonesia Incorporated, serta menekankan pentingnya peran pelaku usaha dalam membantu masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan, termasuk usaha kecil dan mikro. Hal ini disampaikan langsung Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan kepada ratusan peserta retret Kadin 2025 di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Arahan ini disambut positif para peserta yang mengikuti retret di Akmil Lembah Tidar, Magelang, dengan mendukung berbagai program yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta berperan aktif dalam pembangunan ekonomi bangsa demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Tim Liputan iNews melaporkan. Dengan menggunakan perahu karet, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan terus mengevakuasi warga perumahan Kampung Bulak ke tempat yang lebih tinggi. Hingga Selasa malam, ketinggian air di perumahan Kampung Bulak semakin tinggi. Sebelumnya 30 cm, dalam beberapa jam meningkat menjadi 60 cm. Data dari BPBD Tangerang Selatan terdapat 8 titik terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi. Selain merendam perumahan, banjir juga merendam Jalan Setiabudi hingga tak bisa dilintasi kendaraan. Ada beberapa titik yang disebabkan drainase yang ada penyumbatan di drainase, juga ada beberapa juga yang sedang ada perbaikan tanggul. Seperti di Bintaro Galeri, perumahan Bintaro Galeri itu sedang ada perbaikan tanggul sehingga ada kenaikan air dari tanggul. Selain mengevakuasi, BPBD Tangerang Selatan juga akan mendistribusikan bantuan lainnya yang dibutuhkan warga korban banjir. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Apa itu? Kabelnya ya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa itu? Sana. Sini. La haula wala quwata illa billah. Rekaman video amatir viral di media sosial menunjukkan semburan lumpur bercampur air serta material batu setinggi 20 meter. Semburan lumpur ini keluar dari lokasi pengeboran sumur milik pemerintah desa di Pasena Makmur, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Peristiwa ini terjadi saat aktivitas pengeboran mencari sumber air bersih dilakukan. Diduga semburan ini berasal dari kedalaman 100 meter di bawah tanah. Setelah menyembur hampir 8 jam, semburan ini berhenti dengan sendirinya. Ketika sumur itu sudah finish, sedang proses pengurasan air untuk digunakan. Nah, saat menguras air tiba-tiba ada muncrat, itu terjadi spontan kejadiannya. Pekerja minggir semua. Kedalaman kurang lebih 100 meter. Belum diketahui penyebab semburan ini terjadi, namun atap rumah warga dan sekolah yang berada dekat lokasi mengalami kerusakan. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lufi Rosyadi, iNews melaporkan. Inilah video viral saat warga melakukan aksi unjuk rasa dengan membuang sampah busuk di gedung kantor Bupati Pandeglang, Banten. Aksi tersebut sempat membuat petugas kepolisian kewalahan. Aksi ini merupakan buntut dari penolakan adanya kiriman sampah dari luar kota. Massa yang berasal dari warga Desa Tegalongop, Desa Bangkono, Kecamatan Kroncok, dan warga dari Kelurahan Kabayan. Mereka menuntut agar pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang mengkaji ulang perjanjian kerjasama dengan Pemkot Tangerang Selatan yang akan mengirim sampah mereka ke daerah Pandeglang. Selain itu, warga juga menuntut perbaikan sistem pengelolaan sampah di TPA Bangkono. Kami sudah tanya ke segenap masyarakat, tidak ada sosialisasi. Sebelum adanya kerjasama antara Tangsel dengan Pandeglang, tidak ada sosialisasi yang kami terima. Bahkan ironinya, yang katanya ada KDN dari kerjasama antara Tangsel, Kabupaten Serang dan Pandeglang, itu pun masyarakat nggak merasakan. Jadi yang merasakan KDN itu hanya elit-elit desa. PT ini akan memastikan bahwa nanti pengelolaannya harus bagus, ya, dan dievaluasi. Tadi saya pastikan bahwa
ini anggaran juga ada, kemudian juga orang-orangnya cukup, kemudian sarana juga ada, hanya kinerjanya. Terkait permasalahan ini, Bupati akan mencopot Kepala UPT TPA Bangkono, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Dirut Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju yang mengelola sampah. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Sudah bilang Pak, saya ada pajak berapa yang betul. Sambil membawa 1 galon berisi uang koin, seorang warga, Fathah Rohim, mendatangi kantor Bapenda Jombang, Jawa Timur. Ia sempat mengamuk dan menyampaikan protes ke Kepala Bapenda karena kenaikan pajak hingga 400%. Ia lalu menumpahkan seluruh uang koin di lantai untuk dihitung satu persatu sebagai pembayaran pajak. Sempat terjadi adu mulut antara Fathah dengan Kepala Bapenda Jombang, Hartono. Menurut Fathah sebelumnya, pajak tanah dan rumahnya sebesar Rp400.000 per tahun. Namun sejak tahun 2024 lalu, pajaknya naik menjadi Rp1,3 juta per tahun. Ternyata dari ajuan tersebut mengacu pada tahun 2002, katanya ada appraisal. Siapa yang appraisal? Kepala desa. Lah sekarang mungkir, bukan kepala desa. Sementara itu, Kepala Bapenda Jombang mengakui adanya kenaikan pajak bagi warga, namun besarnya tidak sama, bahkan juga ada yang turun. Terus terang memang pada tahun 22 kita kembali kepada zaman yang lama. Sudah dilakukan survei oleh appraisal, tetapi ternyata hasilnya setelah kita terapkan itu banyak yang tidak sesuai dengan kondisi. Sementara itu, kenaikan pajak ini berdasar hasil analisa NJOP dari pihak ketiga appraisal. Namun pada kenyataannya ternyata banyak kesalahan, bahkan ada warga yang mengeluh karena kenaikan pajak hingga 1000%. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pentingnya kesehatan mata mendorong MNC Peduli bersama Sulawesi Medical Emergency Center atau SMEC Palu melaksanakan pemeriksaan mata gratis bagi karyawan televisi dan masyarakat di lingkungan stasiun transmisi MNC Group Palu, Sulawesi Tengah. Program bersama klinik mata ini menjadi bagian dalam menjaga kesehatan mata, terlebih bagi para karyawan televisi yang sehari-hari berhadapan dengan layar dan peralatan elektronik. Pemeriksaan mata secara gratis khususnya untuk karyawan, ini bentuk kepedulian perusahaan kepada karyawan, khususnya di bidang kesehatan dan kesehatan mata. Pemeriksaan mata gratis ini mencakup pemeriksaan refraksi, yakni cek mata plus, minus, dan silinder, serta pemeriksaan visus dan koreksi kacamata. Kita melakukan pemeriksaan mata secara gratis. Yang pertama itu pemeriksaan visus atau lapang pandang, seberapa jauh penglihatan pasien terhadap angka dan huruf yang kami berikan di monitor. Kemudian kedua adalah pemeriksaan slit lamp atau foto bagian depan, belakang dan bola mata. Bagian belakang bola mata, apakah memang ada kelainan di bola matanya. Program ini tidak hanya memberikan layanan kesehatan, tetapi juga bertujuan untuk mendeteksi gangguan penglihatan sedini mungkin agar bisa ditangani dengan cepat dan tepat. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polresta Cilacap, Jawa Tengah menggelar rekonstruksi penganiayaan balita hingga tewas di kebun karet di Desa Adimulya Wanareja, Cilacap, Jawa Tengah. Proses rekonstruksi sempat ricuh lantaran warga geram dengan pelaku FI yang tega menganiaya korban hingga meninggal dunia. Beruntung polisi berhasil meredam amarah warga dan mengamankan pelaku. Polisi pun mengalihkan rekonstruksi ke sejumlah lokasi untuk menghindari kericuhan. Kami memahami bahwa warga itu emosi karena korban juga masih anak kayak gitu kan. Tapi yang jelas dari rekon tadi kita juga sudah mendapatkan beberapa adegan yang kita anggap sebagai adegan inti yang bisa menggambarkan dari peran-perannya nanti yang mungkin bisa tersangka jadi bertambah. Dari hasil rekonstruksi memperlihatkan adanya dugaan keterlibatan ibu kandung korban yakni RI. Ibu kandung korban telah ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya berstatus sebagai saksi.
Polisi menjerat pelaku dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Dua maling motor bernama Hairul dan Hari Agung warga Ranuagung, Kecamatan Tiris, Probolinggo diamuk massa setelah kepergok mencuri motor di parkiran Masjid Baitul Anwar, Desa Sentul, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Massa yang saat itu selesai sholat Jumat dan mengetahui aksi pelaku ramai-ramai menghakimi keduanya. Aksi terhenti karena anggota Polsek Gading berhasil mengevakuasi kedua pelaku ke tahanan Polres Probolinggo untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kedua pelaku merupakan spesialis dan DPO polisi pada kasus pencurian di 3 wilayah lainnya dan biasanya mereka beraksi di parkiran masjid. Sebelumnya aksi pencurian dilakukan oleh 3 orang, namun seorang diantaranya berhasil kabur saat massa mengetahui aksinya. Yang tersangka ini melakukan kegiatan tersebut yaitu dengan cara menggunakan kunci palsu terhadap sepeda motor yang sedang terparkir. Dari tangan kedua pelaku, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, diantaranya berupa beberapa unit kendaraan hasil curian, serta dompet dan STNK kendaraan. Kini polisi masih melakukan pengembangan kasus memburu pelaku yang buron dan keberadaan senjata api yang sebelumnya sempat disebutkan oleh saksi mata.